Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat tarawih dan witir pada malam hari ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak, Ibu, kami dari tim Safari Ramadan Diniyah Muzulai pada malam kali ini memberikan ceramah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang bertindak sebagai MC yaitu Muhammad Farid Naufal, dan imamno tadi Sukri, dan korino yaitu Naufal, dan penceramahno yaitu Azikrul. Dan tujuan kami dari tim Safari Ramadan Diniyah Muzulai yaitu untuk membentuk pemuda agar bisa berdakwah dan memohon doa untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bagi pembangunan Diniyah Muzulai yang insyaAllah santali akan dibangun. Mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara kita Naufal. Pada Naufal kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم
السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Nufal. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama dari Aziz. Pada Aziz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat itulah yang telah diberikan oleh Allah kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Pada malam yang penuh berkah ini, kami dari tim Safari Ramadan Diniyah dan saya akan menyampaikan ceramah pada malam ini. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul persiapan sebelum ajal menjemput. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menyebutkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai tetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya roh, dan dia kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaannya ataupun kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah 120 hari di dalam kandungan, maka ditetapkanlah rezeki, ajal, amal, kecelakaannya ataupun kebahagiaannya. Ajal dan rezeki selalu berdampingan. Kenapa ajal dan rezeki selalu berdampingan? Karena jika terputus rezekinya, maka tibalah ajalnya. Jadi tidak perlu kita khawatirkan bahwa rezeki dan ajal itu tidak akan pernah tertukar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Ketika ajalnya tiba, dia tidak dapat meminta penundaan saat pun atau meminta percepatan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir agama bahwa ayat ini menjelaskan bahwa tiap-tiap umat atau bangsa itu ada ketentuan yang disebut dengan ajal, yang mana yaitu
batas waktu tertentu untuk maju atau mundur, jaya atau hancur. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sunnahnya dan kehendaknya. Jadi kita tidak bisa memperbuat apa-apa. Maka jika waktunya telah tiba, maka terputuslah segala urusan dengan dunia. Ketika ajal tiba, kita tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan walaupun saat. Maka itulah ketika ajal mendatangi kita, jasad kita akan busuk dan hancur. Kematian yang melanda kita tidaklah membuat dunia ini bersedih. Alam semesta tidak akan berhenti berputar dan perekonomian tidaklah akan hancur. Semua tetap berjalan seperti biasa. Namun akibat kematian yang melanda kita akan menjadikan harta yang semula milik kita ataupun kepemilikan yang semula milik kita akan berpindah menjadi milik orang lain, dan serta pekerjaan dan jabatan yang kita miliki akan digantikan oleh orang lain. Sementara kita akan hisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal kita yang terkecil. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan pernah tertipu oleh kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun yang kekal di kehidupan ini. Semuanya hanya senda gurau, tertawa belaka dan omong kosong, serta permainan dan tipu daya belaka. Dan apa yang akan kita perbuat dan kita katakan di dunia ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kama sayghaythil a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahidu fatarahum musfarran thumma nabatu thumma yahidu fatarahum musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba di antara banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani lalu menginginkan kamu lihat minum, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kerengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Quran surat Muhammad ayat 36. Hadirin dan hadirat sidang dan mahtabi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita siapkan untuk menghadapi hari ini? Ini adalah merupakan kenyataan yang pasti akan kita alami dan makhluk hidup lainnya. Seharusnya ini menjadi renungan serta perhatian yang penting bagi diri kita. Sudahkah kita cek semua ibadah kita? Sudahkah kita cek semua amal soleh dan sedekah kita? Dan sudahkah kita mengintrospeksi diri dan kelakuan kita? Semoga kita semua lalu menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Namun jika tidak, maka ingatlah terhadap peringatan yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah
dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Maka seketika itu keluarlah perkataan-perkataan mereka yang menyesal. Ya Tuhanku, jika Engkau berkenan untuk menunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Maka sebelum perkataan-perkataan penyesalan itu sampai kepada kita, mari manfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat, beribadah, dan melakukan kebaikan sebelum ajal datang menjemput kita. Sebelum ajal datang menjemput kita, kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Ada 4 hal yang harus kita siapkan dalam menghadapi ajal. Yang pertama, tingkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, kita merasa sudah meningkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah. Namun, apa saja perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari membuat iman itu tidak termasuk ke dalam yang dimintai dari kaidah iman tersebut. Sebagai contoh, pada kehidupan lingkungan masyarakat kita ini, terkadang masih ada orang-orang atau dari masyarakat yang masih percaya kepada selain Allah dan apa saja yang akan Allah berikan. Seperti contohnya, orangnya sakit dan dia tidak berobat pada dokter dan malah meminta kepada orang pintar atau dukun. Itu merupakan yang salah dan merusak iman dan tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan ilmu seperti ilmu agama. Ilmu agama merupakan ilmu yang penting. Ilmu agama sangat penting bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Contohnya seperti ilmu salat lima waktu. Ilmu salat lima waktu itu banyak berbagiannya dan perlu kita pelajari sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan contohnya seperti membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran haruslah dengan tajwid dan makhrajnya yang benar. Yang ketiga, istiqamah terhadap perbuatan yang baik dan terus meningkatkannya. Jika kita tidak melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan berbangga dulu, karena barangkali apa saja yang kita lakukan perbuatan baik tersebut tidak dinilai oleh Allah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus berusaha. Bagaimana berusahanya? Jika kita sudah melakukan perbuatan yang baik, maka kita terus meningkatkannya dan jangan sampai terlengah dan jangan sampai merasa sombong dengan apa saja amal baik yang kita lakukan. Yang keempat, senantiasa bertaubat. Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari yang namanya dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Sebagaimana dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam ceramah pada malam hari ini adalah yang pertama, setiap manusia dikumpulkan penciptaannya di dalam ibunya yang berawal dari setetes mani. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan dari kehidupan dunia ini, karena kita hanya berasal dari setetes air yang hina. Yang kedua, setelah 120 hari di dalam kandungan atau 3 bulan, maka ditetapkanlah rezeki, ajal, amal, kecelakaannya ataupun kebahagiaannya. Kita tidak dapat untuk mengubah ataupun meminta kepada Allah untuk mengubah itu. Ketiga, ketika ajal datang menjemput kita, kita tidak dapat meminta penundaan saat pun atau meminta percepatan. Dan kita tidak dapat meminta untuk percepatan itu. Contohnya seperti ini: ketika nafas sudah sampai di tenggorokan dan kita sudah melihat malaikat, maka apakah kita bisa meminta penundaan? Tentu saja tidak. Oh malaikat, tundalah ajalku sebentar saja. Tentu tidak bisa Bapak dan Ibu. Yang keempat, kita harus menyiapkan bekal berupa amal saleh dan baik sebelum ajal menjemput dan tidak terlena dengan kehidupan dunia
yang melalaikan kita dari taat kepada Allah? Apa saja kelalaian dari kita yang membuat kita tidak taat kepada Allah? Contohnya, pada saat ini orang beramai-ramai untuk beli baju raya, dan ketika sudah tibanya waktu salat zuhur dan mereka masih di pasar, apakah mereka langsung mengambil wudu dan salat zuhur? Tentu sebagainya tidak. Dan kita juga tidak tahu apakah dia menunaikannya atau tidak. Namun sebagian orang yang kita lihat ketika azan berkumandang pada salat zuhur dan dia masih membeli baju rayanya di pasar, dan dia tidak mengengahkan ataupun tidak pergi langsung dengan cepat untuk mengambil wudu dan langsung salat zuhur berjamaah. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang agama, menyikapi dunia ini seperti menyikapi bayangan. Menyikapi bayangan, jika kita melihatnya, mengambilnya, percuma saja, tidak ada kerjaan. Dan menggapainya juga tidak ada kerjaan. Maka berbaliklah, maka bayangan akan mengikuti kita. Sama halnya seperti kehidupan dunia. Kita berbalik kepada akhirat, maka kehidupan dunia akan mengikuti kita. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih lebih kurang, jika ada yang kata-kata saya yang terlontar tidak pada tempatnya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu-ibu. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila memiliki kekurangan kata dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فكلوا مما